Film berawal di musim semi pada tahun 1989. Seorang direktur pabrik pembuatan kabel yang bernama Satria sedang terburu-buru pulang ke rumah setelah diminta oleh sang istri yang bernama Susana. Setibanya di rumah, Satria bertanya apa gerangan yang membuat Susana menyuruhnya untuk pulang cepat. Satria sempat mengira kalau Susana sedang sakit karena melihat raut wajahnya yang sangat pucat. Namun Susana berkata jika ia sudah memeriksakan dirinya ke dokter dan dokter berkata kalau ia sedang hamil. Satria sangat bahagia karena memang itulah yang sangat mereka nanti-nantikan selama ini. Sementara itu, di luar kamar, 3 pembantu Satria bernama Mia, Thohir, dan Pak Rojali lagi asik menguping obrolan mereka. Tapi secara tidak langsung, mereka juga ikut bahagia dengan kabar yang didapatkan majikan mereka. Dan Pak Rojali berkata, mudah-mudahan anaknya kayak gue. Amit-amit. Scene kemudian beralih ke pabrik milik Satria, di mana saat itu Satria sedang didatangi 2 karyawannya bernama Umar dan Jonal. Di sini Satria sangat kesal begitu mengetahui kalau Umar dan Jonal meminta kenaikan gaji. Tentu saja Satria menolak karena sebelumnya pihak perusahaan sudah menaikkan semua gaji karyawan 3 bulan yang lalu, tapi sekarang malah minta naik lagi. Umar dan Jonal mengancam akan melakukan demo bersama yang lainnya jika tuntutan mereka tak diindahkan. Dengan nada emosi, Satria menantang mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Di hari berikutnya, Satria mendapatkan tugas dari Pak Bekti yang merupakan atasannya untuk melakukan perjalanan bisnis ke Jepang. Awalnya Satria ingin menolak karena mengingat kalau Susana sedang hamil dan ia tak ingin meninggalkannya. Namun ya apa mau dikata, si bos terus memaksa hingga akhirnya Satria tak bisa berkata-kata dan menerima tugas itu. Di malam hari, Susana menyiapkan semua pakaian Satria untuk perjalanannya, dan Satria sempat berjanji kalau ia akan melindungi Susana dan juga calon bayi mereka. Di pagi hari yang cerah, Satria pamit pergi ke Susana dan memintanya untuk menjaga diri baik-baik. Umar dan Jonal sedang berkeluh kesah dengan 2 karyawan lainnya bernama Gino dan Dudun untuk membahas masalah pekerjaan mereka, di mana akhir-akhir ini mereka selalu lembur, tapi entah mengapa pendapatan mereka selalu saja kurang. Tiba-tiba Jonal menyarankan bagaimana kalau mereka merampok rumah Satria, mumpung Satria sedang ke Jepang dan mereka punya kesempatan yang bagus untuk menggasak harta benda milik Satria. Tentu itu sangat berisiko untuk dilakukan dan Umar sempat menolak karena ia tidak mau lagi masuk penjara. Namun karena desakan teman-temannya, terutama dengan Gino yang berkata kalau ia butuh uang untuk pengobatan ibunya, akhirnya Umar setuju dengan rencana busuk mereka. Di malam harinya, Mia mendatangi Susana dan meminta izin untuk menonton layar tancap. Mengetahui itu, rupanya Susana mau ikut juga dengan Mia menonton di balai desa. Di saat keadaan rumah sedang sepi, Umar dan komplotannya berhasil masuk ke rumah Satria melewati jendela. Lalu, mereka langsung mencari barang-barang berharga, terutama kunci mobil milik Satria. Di dalam kamar, Umar malah asik hirup cangcut mabok kepayang ingin terbang melihat bintang. Memang dari awal diketahui kalau Umar ini sangat tergila-gila dengan Susana. Sementara Susana yang sedang asik menonton, tiba-tiba merasa mual dan ingin pulang saja untuk istirahat. Lalu Mia memanggil tukang becak untuk mengantar Susana. 100 ya? Makasih Bu, selamat malam Bu Susana. Tak berapa lama, komplotan Umar menyadari kalau Susana sudah pulang ke rumah. Bergegaslah mereka bersembunyi untuk menghindari Susana. Setelah itu, Susana langsung tidur pulas di kamarnya. Jonal yang takut ketahuan berniat menghabisi Susana, tapi sempat dihadang oleh Umar. Namun sialnya, Gino malah tak sengaja menyentuh piano dan berbunyi. Seketika Susana terbangun dan sadar kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Lalu ia segera keluar untuk memeriksanya. Namun, Susana tak menemukan siapa-siapa. Sementara 4 bagundal yang baru saja ingin kabur, tiba-tiba sadar kalau Susana sudah melihat keberadaan mereka. Dan Susana sangat takut
dan berusaha menyelamatkan diri dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Ia melempar benda-benda yang ia temukan, apapun itu, mau itu cuka, piring, gelas, bahkan pertanyaan pun ia lemparkan. Kemudian Susana keluar rumah dan berlari di derasnya hujan. Namun karena kalah tenaga dan jumlah, akhirnya Susana tersungkur dan tak mampu berbuat apa-apa. Jonal yang sudah gelap mata berniat menghantam Susana dengan batu besar. Dan tiba-tiba Umar datang dan menghentikan Jonal. Namun sial, penutup wajah Jonal malah terbuka yang membuat Susana mengenali mereka semua. Tentu mereka semua menjadi panik, terlebih lagi jika Susana mengadu, pasti mereka akan kehilangan pekerjaan dan dipenjara. Melihat ada kesempatan, Susana mencoba bangkit dan mengambil sebatang bambu. Tapi, bambu itu berhasil direbut Dudun dan terjadi dorong-dorongan antara Susana dan para bagundal. Lalu kemudian, akhirnya Susana tertusuk bambu dan tertembus hingga ke punggungnya. Merasa di ujung tanduk, mereka pun tak tahu harus berbuat apa. Sampai saat dimana Umar menyarankan agar mereka mengubur Susana untuk menghilangkan jejak mereka sebisa mungkin. Tubuh Susana dimasukkan ke dalam galian yang sudah dibuat. Dan ketika akan ditimbun, ternyata Susana ini masih hidup dan memohon agar mereka tidak melakukan itu kepadanya. Namun ya apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Umar dan kawan-kawan yang sudah kehilangan akal sehat tetap mengubur Susana dalam keadaan hidup-hidup. Tiba-tiba, Susana terbangun di kamarnya dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tak berapa lama, ia menerima telepon dari Satria. Dan tiba-tiba, Susana menemukan darah dari punggungnya. Dan akhirnya ia menyadari kalau ia benar-benar sudah mati dan menjadi sundal bolong. Setelah kejadian itu, Dudun merasa tak tenang dan sering diganggu arwah Susana. Di dalam kamarnya, Dudun hanya bisa terdiam dan tiba-tiba Dudun serasa kencing berdiri saat melihat penampakan dari Susana. Ia mencoba menceritakan kejadian itu ke Umar. Dan jelas saja, Umar tak percaya perkataan Dudun dan menyuruhnya untuk jangan menyebut-nyebut lagi nama Susana. Rupanya teror Susana tak berhenti. Bahkan di malam berikutnya, Umar membawa tukang pijat muda untuk Dudun. Lalu wanita itu berkata kalau ia akan pergi dulu mengambil minyak. Tak berapa lama menunggu, Dudun mulai dipijat. Namun ia merasa aneh karena wanita itu memijatnya sangat keras. Di saat bersamaan, Dudun baru sadar kalau wanita itu masih di luar kamar dan sedang mengetuk pintu. Lalu kemudian, Dudun yang ketakutan mencoba menceritakan ke teman-temannya kalau ada arwah Susana di kamarnya. Ia juga menyuruh mereka untuk melihat luka di punggungnya, tapi ternyata tidak ada apa-apa di punggung Dudun. Thohir mendatangi Mia dan Pak Rojali untuk memberikan kabar kalau akhir-akhir ini para warga sedang diteror hantu sendal bolong yang menyerupai majikan mereka. Kembali ke Dudun yang mendengar suara memanggil namanya. Ia lalu keluar kamar untuk mengikuti suara itu yang kemudian mengarahkan Dudun ke dalam pabrik. Setelah beberapa saat, Dudun bertemu dengan arwah Susana. Dudun sangat ketakutan, terlebih saat Susana semakin mendekati dirinya. Tanpa sengaja, Dudun menyentuh tombol mesin yang membuat beberapa kabel tergulung dan menjerat kaki Dudun. Sampai pada akhirnya, Dudun harus mati karena ketakutannya sendiri. Umar, Jonal, dan Gino mendatangi rumah dukun bernama Mbah Turu yang juga paman dari Gino. Dengan kemampuannya, Mbah Turu bisa menerawang kalau Susana sedang meneror mereka dan berniat untuk balas dendam. Mbah Turu juga berkata kalau sendal bolong itu tidak bisa membunuh secara langsung, karena jika ia melakukan itu, maka sendal bolong akan kembali ke alamnya. Tapi, sendal bolong bisa balas dendam dengan cara menakut-nakuti, mempengaruhi untuk bunuh diri, atau saling membunuh. Gino pun memohon agar pamannya membantu mereka.
Dan Bahturu memberi sebuah jimat sambil berkata untuk menggunakannya ketika sundal bolong atau Susana mendatangi mereka. Jonal, Umar, dan Gino sedang tidur bersama. Tiba-tiba Jonal terbangun karena mendengar suara memanggilnya. Karena penasaran, ia keluar kamar untuk mencari sumber suara itu. Lalu, Jonal masuk ke dapur dan mengambil pisau sebagai alat pelindung diri jika saja ia bertemu dengan Susana. Seketika semua benda di ruangan itu bergetar sambil diikuti kemunculan Susana. Jonal yang terlanjur emosi berusaha mengejar Susana yang masuk ke dalam kamar. Dan tanpa banyak kata, ia menusuk-nusukkan pisau itu ke arah Susana. Dan bak disambar petir di siang bolong. Jonal baru sadar kalau yang dia serang ternyata adalah Gino, bukannya arwah Susana. Alhasil, Gino pun mampus dalam damai. Pak Rojali mengejek Thohir dan Mia untuk buktikan apakah Susana benar sundal bolong apa bukan. Lalu mereka menyiapkan kain kafan bekas untuk melihat hantu. Ya, kurang lebih seperti itu kata mitos yang beredar. Namun karena tak ada yang mau melakukannya, akhirnya Pak Rojali memberikan saran lain dengan menggunakan cermin yang harus diletakkan tepat di wajah Susana. Kemudian, Mia masuk ke dalam kamar Susana dan secara perlahan menggunakan cermin itu. Namun tiba-tiba, Susana bergerak dan menjatuhkan cermin itu. Di saat Mia mau mengambil lagi cermin itu, seketika jam dinding pun berbunyi. Pak Rojali yang panik lalu menutup kepalanya dengan kain kafan bekas, dan benar saja, ia melihat arwah Susana yang sudah menjadi sundal bolong. Udah dapat. Di esok pagi, Pak Rojali, Mia, dan Thohir mendatangi Susana dengan tujuan untuk pulang kampung karena sudah takut dan tak berani lagi kerja di rumah itu. Pada malam harinya, Satria sudah kembali dari Jepang dan di dalam rumah ia menemukan Susana sedang menyendiri sambil bermain musik. Selepas sholat subuh, Satria sempat berbicara dengan warga sekitar. Dan seorang ibu-ibu bertanya, kenapa Susana sudah seminggu ini tidak pernah ke masjid. Bahkan ibu itu memberitahu tentang gosip Susana yang menjadi hantu. Umar dan Jonal kembali ke tempat Bahturu untuk memberitahu kematian Gino. Lalu si Mbah berkata kalau mereka harus memusnahkan sundal bolong itu dengan dua cara. Pertama, mereka harus membakar rumahnya atau membunuh suaminya di hadapan sundal bolong itu. Satria yang berada di kantor tiba-tiba menerima telepon dari Umar yang menyamar menjadi orang lain. Umar mengatakan kalau Susana sudah mati dan dikubur di halaman rumahnya. Satria yang terngiang-ngiang dengan kabar dari orang itu langsung mengajak Susana untuk mengaji. Dan benar saja, lama-kelamaan Susana merasa kepanasan dan ia pun berlari meninggalkan Satria. Merasa aneh, ia lalu ke halaman belakang rumahnya dan menemukan kuburan Susana yang langsung ia gali. Apa yang terjadi di sana? Setelah itu, Umar mulai memprovokasi warga untuk menyerbu rumah Satria dengan alasan kalau mereka harus mengusir sundal bolong dari desa mereka. Sementara Satria yang sudah mengetahui kematian Susana langsung mengusir arwah Susana yang dianggap sebagai jelmaan iblis. Di tempat lain, Jonal datang ke makam Susana dan tak lama ia didatangi arwah Susana. Jonal berusaha melawan arwah itu dengan menggunakan garam. Namun, ia malah terperosok ke dalam kuburan Susana. Dan tiba-tiba, mayat Susana bangkit dan menyerangnya. Di saat bersamaan, Bahturu datang. Lalu ia komat-kamit mengucapkan mantra dan berhasil menaklukkan sundal bolong dengan menancapkan keris ke kepalanya. Beralih ke para warga yang datang dan melempari rumah Satria dengan bara api. Satria mencoba menjelaskan ke warga kalau ia sudah mengusir sundal bolong itu. Tapi Umar terus menghasut para warga hingga akhirnya kericuhan tak bisa dihindari. Lalu Umar mengajak Satria untuk pergi ke suatu tempat untuk melakukan ritual pengusiran sundal bolong. Satria yang tidak tahu kejahatan Umar terpaksa mengikuti saja ajakan itu. Kemudian
sampailah mereka di tempat Mbah Turu. Simbah berkata ke Satria kalau ia hanya perlu duduk diam dan tak perlu melakukan apapun. Satria juga diminta untuk tak percaya dengan apa yang dikatakan Sundal Bolong, karena sejatinya dia bukanlah Susana, melainkan jelmaan iblis yang menyerupai Susana. Setelah itu, Satria mulai dibawa ke sebuah ruangan untuk memulai ritual, di mana di sana sudah ada Susana dalam keadaan terikat. Susana mencoba mengatakan ke Satria kalau mereka adalah pelaku yang membunuhnya dan menyuruh Satria untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Satria tak percaya dan terus melanjutkan ritual itu. Kemudian, Jonal datang secara diam-diam untuk menyerang Satria. Susana yang mengetahui itu kembali meyakinkan sang suami untuk percaya apa yang ia katakan. Sampai akhirnya, Satria membuka mata untuk melihat ke arah Susana. Dan Satria berhasil menghindar dan mencabut keris di kepala Susana. Mbah Turu dan Jonal langsung lari ketakutan. Sementara Umar tetap di sana bersama dengan Satria. Susana berhasil mengejar Mbah Turu di dalam hutan, lalu ia langsung memberikan pelajaran ke Mbah Turu dengan menusuk mulut, mata, dan telinga menggunakan ranting pohon. Hingga akhirnya Mbah Turu mati di tangan Susana. Di sisi lain, Satria dan Umar terlibat gelut maut dengan sengit. Awalnya Satria kewalahan untuk menghadapi Umar. Namun, ia berhasil bangkit untuk melumpuhkan Umar. Umar sempat menggunakan pisau untuk melukai Satria. Dan sampai saat dimana Satria berhasil membunuh Umar. Susana melanjutkan balas dendamnya ke Jonal yang mencoba menghindari Susana di dalam hutan. Dan sejauh apapun Jonal berlari, Susana tetap menemukannya. Dia kemudian masuk ke dalam gubuk kayu. Namun tak lama, bangunan itu berguncang dan Susana datang sambil menusuk-nusukkan bambu runcing ke Jonal. Jonal pun sudah sangat takut dan meminta ampun ke Susana. Tapi Susana enggan memaafkannya. Lalu Jonal terjatuh ke dalam kuburan dan Susana pun menimbunnya. Seketika arwah Susana mulai lemas setelah berhasil membalaskan dendam. Tak berapa lama, Satria datang dan mendekap erat arwah sang istri. Mereka saling mengutarakan perasaan mereka sebagai tanda perpisahan. Sampai akhirnya, Susana benar-benar pergi dan berpindah ke alam lain. Namun tiba-tiba Satria merasa sekarat akibat luka yang diterima dari Umar. Dan kemudian, Satria tak mampu bertahan, lalu ia juga mati di malam itu. Film ditutup dengan Mia, Thohir, Pak Rojali, dan warga sedang menghadiri pemakaman Satria dan Susana. Lalu, film pun berakhir.